Baik, kita mulai ya kuliah pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan lagi ya topik pertemuan kita yang memasuki minggu ke-13 ya. Hari ini kita akan membahas tentang irigasi mikro ya. Yang berikutnya, sebelumnya kita sudah membahas irigasi mikro khususnya irigasi curah atau sprinkler irrigation. Nah, sekarang kita akan belajar irigasi mikro. Ya, dalam hal ini adalah irigasi tetes ya, atau drip irrigation. Ya. Nah, apa itu definisi irigasi mikro? Hmm. Irigasi mikro ya merupakan cara ya pemberian air pada tanaman itu secara langsung ya. Secara langsung maksudnya di sini berupa tetesan yang diberikan ke akar tanaman. Baik nanti melalui permukaan tanah ya maupun di dalam tanah ya dengan cara tadi ya tetesan atau curahan secara berkesinambungan dan perlahan ya pada tanah di dekat tanaman ya atau areal perakaran ya. Jadi ada kata-kata berkesinambungan dan berlahan ya. Jadi tidak eh, diberikan secara cepat ya tapi perlahan-lahan ya. Nah, jenisnya banyak irigasi mikro itu. Yang paling umum adalah drip irrigation ya, atau irigasi tetes. Nah, irigasi tetes ini nanti meneteskan air ya melalui pipa yang berlubang ya dengan diameter kecil atau sangat kecil. Ya, jadi nanti ada pipa-pipa seperti ini ya, pipa lateral begitu ya. Nanti yang dilubangi diameternya ini kecil atau sangat kecil. Ya. Jadi ini adalah drip irrigation atau irigasi tetes. Nah, kemudian ada juga irigasi spray, spray irrigation, irigasi percik. Ya, ini beda dengan curah ya. Kalau curah kan besar ya ininya. Nah, kali ini percikan saja berupa spray. Ya, di sini air diberikan ya, dengan menggunakan penyemprot kecil atau sebutnya micro sprinkler. Kalau kemarin sprinkler itu kan gede ya. Ada gun sprinkler dan seterusnya. Nah, ini adalah micro sprinkler ya. Jadi percikannya kecil atau spray irrigation. Nah, yang ini diberikan ke permukaan tanah. Ya, jadi kalau kemarin di irigasi curah itu ada riser yang dia tinggi begitu. Kalau ini kecil ya seperti ini. Ya, ini disebut sebagai irigasi percik atau spray irrigation. Nah, kemudian ada juga irigasi yang ketiga adalah bubbler irrigation. Ya, seperti namanya bubbler ya. Ya, kayak bubble gitu seperti ini ya. Menggunakan pipa kecil disebut sebagai small tube begini ya. Kemudian dia membasahi area perakaran seperti ini. Ya, jadi ini adalah bubbler irrigation. Nah, yang berikutnya adalah irigasi bawah permukaan ya. Nah, sesuai namanya, irigasi bawah permukaan berarti nanti di bawah permukaan tanah itu ada emitter, ya, emitter atau penetes, ya, di mana di dalamnya ada debit pemberian, ya, metode irigasi ini sama dengan dilakukan irigasi tetes. Yang membedakan itu adalah emitternya berada di bawah permukaan tanah, ya, jadi langsung ya, seperti ini, ya, kita lihat ada pipa lateral yang ditanam. Kemudian di beberapa titik dibuat emitter ya, lubang begitu untuk membasahi daerah perakaran. Nanti kita bisa lihat ketika ini sudah dijalankan ya, kita lihat tiba-tiba permukaannya akan basah seperti ini. Ya, ini namanya irigasi bawah permukaan atau subsurface irrigation. Ya, seperti itu. Oke, ini yang keempat ya, jadi sudah ada empat. Nah, yang berikutnya adalah mini sprinkler. Ya, tadi ada spray irrigation, ini ada mini sprinkler.
ya. Ini juga hampir sama dengan irigasi curah, cuman memang debitnya area pembasahannya ini tidak sampai 10 meter. Kalau kemarin irigasi curah itu kan bisa sampai 60 meter ya, apa daerah pembasahannya ya, diameter pembasahannya. Kalau mini sprinkler ini hanya sampai maksimal 10 meter. Ya, jadi jarak antar raster ini adalah pendek karena diameter pembasahannya ya maksimum 10 meter. Nah, ini yang disebut sebagai mini sprinkler. Nah, ini yang ada ya kalau Anda perhatikan itu di dekat lapangan voli ya, di belakang lapangan voli itu adalah irigasi namanya mini sprinkler. Ya, jadi dia hanya berupa sprinkler kecil atau mini yang area pembahasannya tidak lebih dari 10 meter. Oke, ya jadi ada 5 tadi ya. Saya ulangi lagi ya, jenis-jenis irigasi mikro ada 5 ya, irigasi tetes, drip ya, kemudian irigasi percik atau spray irrigation, kemudian irigasi bubbler atau irigasi bubbler irrigation. Yang keempat adalah subsurface irrigation, irigasi bawah permukaan, dan yang kelima adalah mini sprinkler ya. Jadi ini ada 5 jenis irigasi mikro ya. Oke, nah karena kita akan fokus pada perencanaan desain ya dari irigasi mikro ini, tentu yang pertama harus kita lakukan adalah feasibility study ya, studi kelayakan. Nah, untuk melakukan studi kelayakan, faktor yang penting yang pertama adalah menilai kelayakan lokasi. Ya, jadi di sini harus ada kriteria kesesuaian lokasi. Ya, nah di sini nanti untuk lokasi kita bisa lihat yang pertama dari sisi iklim. Ya, jenis iklimnya apa? Nah, untuk jenis iklim ini kita akan menggunakan klasifikasi dari Oldeman namanya ya. Nah, klasifikasi Oldeman itu ada iklim A, kemudian B, ya B pun ada B2, B1 dan seterusnya, ada C, ya C-nya juga ada C1, C2, C3, ya. Kemudian D dan E ya. Jadi ada beberapa zona iklim atau zona agroklimat. Nah, pembagian iklim ini didasarkan pada curah hujan bulanan, ya. Jadi, nah di sini yang cocok untuk irigasi mikro ini adalah zona agroklimat E, D, dan C3. Yang berarti ini adalah zona-zona untuk daerah-daerah yang semi arid ya atau daerah semi kering. Nah, gitu. Ya, jadi daerah-daerah yang agak kekurangan air lah bisa 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 dikatakan seperti itu. Contohnya misalnya di NTT, NTB ya. Nah, ini bisa nanti diterapkan di sana ya. Nah, kemudian jenis tanah ya yang cocok adalah jenis tanah teksturnya kasar, solum dangkal. Solum itu adalah daerah perakarannya dangkal ya, tidak kayak seperti kemarin ya. Kemarin kan harus di atas 50 cm. Kalau ini di bawah 50 cm biasanya solumnya dangkal. Kemudian laju infiltrasi tinggi ya karena untuk menghindari penguapan berlebih ya, maka perlu laju infiltrasi yang apa tinggi, kemudian peka terhadap erosi. Kemudian kalau jenis tanahnya ada tanah regosol ya, renzina, litosol ya, grumusol dan andosol. Ini jenis-jenis tanah yang bisa digunakan. Kemudian laju infiltrasinya ya, ini di atas 13 mm per jam atau ini lebih sesuai untuk irigasi tetes. Kemudian luas topografi umumnya relatif datar dan bentuknya petakan lahan yang teratur. Kemudian sumber airnya ya, ini harus airnya harus
kualitas dan kuantitasnya harus memenuhi, ya, bisa menggunakan air tanah, mata air maupun air permukaan, ya, seperti dari danau, embung maupun dari waduk. Dan ya, tersedia sumber air yang cukup sepanjang tahun. Ya, ya karena irigasi ini memang mutlak mengandalkan sumber air, ya bukan dari air hujan. Ya. Kemudian kualitas air yang bebas dari kotoran, ya supaya tidak terjadi clogging ya atau penyumbatan, dan juga tidak mengandung Fe dan boron ya. Ini mengandung logam ya supaya tidak terjadi karat ya. Jadi dari sumber ini harus diperhatikan kuantitas maupun kualitas. Kemudian untuk jenis tanamannya, ini ada tanaman-tanaman tentu yang bernilai ekonomis tinggi ya. Karena untuk infrastruktur irigasi mikro ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Sehingga ya untuk pemilihan jenis tanaman ini perlu nilainya bernilai ekonomis tinggi ya. Seperti misalnya sayuran ya. Sayuran pun juga sayuran eksklusif misalnya. Kemudian buah-buahan ya yang juga tentu eksklusif. Kemudian dari sisi sosial ekonomi, karena ini butuh perawatan, maintenance yang lumayan dibandingkan dengan irigasi yang lain, maka perlu SDM, ya perlu petani yang tentunya memiliki motivasi yang tinggi, memiliki kemampuan teknis dan finansial yang memadai, dan yang paling penting adalah kelembagaan usaha tani yang siap, ya. Nah, ini penting ya. Jadi kalau di atas adalah teknis, ini adalah bisa katakan non teknis ya yang berkaitan dengan manusia dan kelembagaannya ya. Nah, ini cara pemilihan lokasi ya. Kemudian tadi sempat disinggung tadi zona-zona ekonomi ya, zona iklim ya. Tadi kan dikatakan zona E, D, dan CE ya. Zona agroklimat E adalah daerah dengan zona agroklimat E umumnya sangat kering ya. Dan mungkin hanya dapat satu kali tanam palawija, itu pun tergantung adanya hujan. Artinya E ini adalah daerah agroklimat yang paling kering. Kemudian ada agroklimat D, ini agak lumayan ya, masih bisa ditanamin padi biasanya, artinya ada hujan ya, meskipun hanya satu kali, kemudian satu kali juga palawija ya, sehingga zona agroklimat D ini memerlukan mutlak air irigasi. Kemudian C3 ini bisa tanam padi sekali dan dua kali palawija dalam setahun. Tetapi ya, penanaman palawija yang kedua ini harus berakhir pada awal musim kemarau ya. Supaya tidak terjadi kekeringan pada tanamannya. Nah, ini tadi ya zona-zona ini. Nah, ini menandakan bahwasanya irigasi mikro ini cocok untuk daerah-daerah yang memang dari sisi sumber daya air itu ada keterbatasan. Nah, ini contoh prinsip sederhana dari desain irigasi mikro ya. Jadi hampir sama dengan irigasi curah. Ya, prinsipnya ada sumber air. Contohnya ini sumber tanah apa dari sumur air tanah. Kemudian ada pompa. Kemudian kita biasanya menggunakan eh, toren air, tandon air ya. Nah, kemudian di sini kita lihat saringan, kita lihat jaringan irigasinya. Ada pipa utama seperti biasa ya. Ya. Kemudian ada pipa pembagi ya atau pipa manifold. Kemudian ada pipa lateral ya, pipa lateral ya. Nah, di masing-masing pipa lateral nanti ada emitter ya, ada emitternya. Ya, jadi ini sama seperti irigasi curah ya. Cuman memang yang membedakan nanti jarak antar lateral ini lebih pendek ya dibandingkan dengan irigasi curah. Nah, ini menggunakan tanaman ada guludan, guludan seperti ini ya. Ada apa
gundukan-gundukan tanah ya, sebut guludan. Nah, nah di sini karena nanti sangat tergantung dari emiternya, penetesnya, maka biasa dipastikan air yang masuk ke jaringan pipa utama, pipa pembagi maupun lateral itu ada air yang bersih untuk menghindari clogging atau penyumbatan. Maka biasanya di sini ada filter utama, ada filter dari pasir biasanya, ada sand filter ya. Nah, biasanya juga air ini dicampur dengan nutrisi. Maka pemberian air dan nutrisi secara bersamaan itu yang kita sebut sebagai vertigasi ya, sebagai vertigasi. Ya. Nah, biasanya filternya juga tidak cukup satu, ada beberapa pentahapan ya. Filter utama itu nanti yang dari sumber ya. Kemudian filter kedua dari toren air, dari tandon air ke tanaman. Nah, jadi menggunakan filter yang memastikan bersih ya dari kotoran ya sehingga tidak terjadi clogging ya. Nah, ini adalah desain sederhana ya dari irigasi mikro ya, mulai dari sumber ya, kemudian jaringan pipa utama, pipa pembagi, pipa lateral dan emitter. Nah, ini ada beberapa prinsip sederhana di dalam irigasi mikro ya. Penerapan irigasi dengan prinsip sederhana umumnya dikenal ada 6 tipe alternatif penerapan irigasi mikro yang didasarkan pada cara pendistribusian dan pengaturan komponen pendukungnya. Antara lain ya, tadi ada 6 ya. Yang pertama adalah tipe satu. Tipe satu ini dari sumber air yang tersedia, misalnya adalah air sungai, air apa, sumur misalnya. Ini kemudian difasilitasi dengan pompa. Ini ada pompa untuk menaikkan ke dalam kolam penampung. Nah, ini ada kolam penampung ya. Selanjutnya air dimasukkan ke dalam tangki bertekanan. Nah, ini ada tangki bertekanan ya. Dan kemudian baru dialirkan untuk konsumsi pertanaman ya. Jadi ya, tanamannya. Ya, jadi dari pompa sumber air, ada pompa, ada kolam, ya, kemudian ada tangki bertekanan, baru nanti dialirkan ke lahan pertanian. Ini adalah tipe yang pertama. Ya, tipe yang kedua adalah ya dari sumber air yang tersedia, yang sama ya, sumber air. Kemudian dipompa ya bersama ke bak penampung yang selanjutnya dialirkan dengan sistem gravitasi. Nah, berarti di sini sumber dayanya ya, sumber daya energi hanya fokus di sumber apa dari sumber ke kolam pertanian ini ya. Dari kolam pertanian ini, dari bak penampung ini baru nanti digelontorkan secara gravitasi. Tidak perlu pompa lagi ya. Nah, syaratnya supaya semua nanti terbasahi, semua terairi, maka kita memerlukan head yang memenuhi. Nah, head yang memenuhi nanti yang harus dihitung supaya kita bisa meletakkan berapa ketinggian dari kolam pertanian ini atau bak penampung ini. Ya. Ya, jadi ini adalah prinsip atau tipe yang kedua. Oke. Kemudian tipe yang ketiga dari sumber air ya, ini langsung ya yang berada katakanlah di ketinggian tertentu ya di mata air sana di atas pegunungan misalnya. Kemudian dialirkan secara gravitasi ke dalam kolam pertanian atau farm pond atau bak penampungan di sini ya secara gravitasi ya. Kemudian menggunakan pompa bertekanan dan pompa booster ya untuk mendorong menarik air di dalam kolam ini untuk dialirkan ke lahan ya. Jadi ini pompanya hanya di sini.
dari sini ya dengan gravitasi ya. Jadi ini adalah tipe yang ketiga. Berikutnya tipe yang keempat, ini hampir sama. Kalau ini tipe keempat ini tidak menggunakan pompa sama sekali ya. Di sini ya meskipun judulnya ini dari sumber air tersebut dipompa ke bak, dipompa ini ya bisa menggunakan gaya gravitasi ya. Tetapi memang syaratnya ya nanti lahan pertaniannya memang harus berada di bawah ya, di bawah ya. Nah, ini yang paling penting adalah headnya nanti, beda headnya yang di sini harus memenuhi supaya ini bisa terairi secara mencukupi ya. Semuanya menggunakan sistem gravitasi ya. Kemudian sistem kelima atau tipe kelima, kalau sistem kelima ini dia tidak membutuhkan kolam penampungan, ya, tidak membutuhkan kolam pertanian, ya. Jadi dari satu sumber langsung dipompa ya ke lahan, ya, ya. Jadi dari sumber airnya dipompa dengan pompa pendorong masuk ke bak pertekanan ya, apa namanya tangki pertekanan untuk selanjutnya dialirkan ke lahan. Kemudian yang terakhir ini yang paling sederhana ya dari sumbernya ya langsung digelontorkan ke lahan tanpa ada kolam penampungan. Nah, ini adalah merupakan cara yang paling sederhana ya karena memang hanya apa mengandalkan gaya gravitasi langsung dari sumber air ke lahan pertaniannya ya. Nah, ini tipe-tipe sederhana dari irigasi mikro ya. Setidaknya tadi ada 6 tipe ya. Oke, nah berikutnya adalah keunggulan dari irigasi mikro ya. Ya. Keunggulan irigasi mikro antara lain adalah meningkatkan nilai guna air ya karena efisiensinya yang sangat tinggi ya sehingga nilai guna air akan bertambah. Yang kedua adalah meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil karena tadi ya air irigasi diberikan secara presisi ya langsung ke akar tanaman sehingga air tanaman bisa tercukupi air dan nutrisinya sehingga akan meningkatkan hasil. Kemudian efisiensi dan efektivitas pemberian air itu meningkat. Apa itu efisiensi, apa itu efektivitas ya? Kalau efisien itu lebih banyak dari sisi sumber, maaf dari sisi kuantitas jumlah ya. Kalau efektivitas itu dari sisi pemberian biasanya. Ya kalau efisien itu misalnya kalau butuhnya 100 mili ya dikasih 100 mili. Kalau efektif ya apakah 100 mili tadi diberikan sekali, dua kali atau tiga kali misalnya. Ya itu adalah efektif. Ya. Karena sama kayak kita ya, kalau kita misalnya ingin minum, ya sehari kita butuh 2 gelas atau 3 gelas begitu. Tapi 3 gelas itu kalau kita minum secara bersamaan itu efisien karena kebutuhan kita dalam sehari ada 3 gelas. Tapi tidak efektif karena diberikan secara bersamaan. Karena bisa jadi kita nanti akan haus pada waktu yang lain kan begitu. Maka dia efisien tapi tidak efektif. Ya, jadi ini perbedaan efisiensi dan efektivitas. Kemudian bisa menekan resiko penumpukan garam. Ya, garam maksudnya ini adalah bukan garam ini ya, tapi biasanya tadi air dan nutrisi diberikan secara bersamaan. Ya, nah yang dimaksud garam ini adalah kandungan dari nutrisi-nutrisi yang dia bisa menggumpal untuk garam. Ya, kemudian bisa menekan pertumbuhan gulma ya karena gulmanya akan mati karena dia tidak mendapatkan air. Yang mendapatkan air hanya tanaman utama saja. Kemudian menghemat tenaga kerja ya karena dalam satu pengairan bisa untuk beberapa luas ya tertentu ya tanpa harus banyak sumber daya manusia ya karena bisa dinyalakan pompanya ya jadi tidak perlu menyiram satu persatu setiap tanaman gitu ya.
Kemudian ini beberapa komponen yang kita bahas lebih detail lagi ya, beberapa komponen dari irigasi tetes ya. Yang pertama dari sisi sumber air irigasi ya. Sudah kita bahas tadi ya, sumbernya ada sumur, ada segala macamnya kita lihat, ada penjelasannya ya. Kemudian ada pompa, pompa sebagai tenaga penggerak, ini penting ya. Nanti di dalam desain kita menentukan berapa daya pompa ya yang dibutuhkan ya. Kemudian ada pipa utama, main pipe ya, ini nanti berapa diameternya ya, dari bahan apa ya, ini penting ya. Kemudian ada pipa sub utama atau pipa pembagi atau pipa manifold. Ini juga sama ya, nanti berapa diameternya ya, dari material apa ya, ini yang harus kita desain nanti. Kemudian berikutnya adalah pipa lateral ya. Ini pun juga sama ya. Biasanya dari poin ketiga, 4 ke 5 yang paling besar tentu diameternya biasa pipa utama. Ikuti pipa sub utama atau manifold, baru pipa lateral ya. Nah, ini beberapa contoh kita lihat di sini. Ini beberapa jenis pompa ya. Ini kita sudah bahas ya di pertemuan ke-8 tentang pompa. Kemudian ini beberapa jenis pipa. Ada pipa HDPE seperti ini ya, PPC ya, maupun nanti dari galvanis ya. Kemudian pipa lateral ini bisa dari bahan-bahan ya, pipa PE seperti ini misalnya ya, ataupun nanti ada ini seperti contoh adalah drip tape-nya ya. Kemudian untuk emitter ya, emitternya juga banyak nih jenis-jenis emitter irigasi mikro ya. Ada seperti ini komponennya ya. Ini ada komponen fix flow emitter. Ya, dia fix ya, tetap nggak bisa dirubah-rubah. Yang kita sebut sebagai point source emitter ya. Jadi dia hanya satu titik sumber. Nah, itu ya. Kemudian ada komponen line source emitter. Jadi sumber emiternya ini nanti berupa garis atau berupa nah, seperti ini ya, panjang. Ya. Jadi ini adalah jenis-jenis emitter ya. Ada point source, ada line source. Nah, kemudian ini contoh-contoh konektornya maupun jenis-jenis meternya, ada okta, ya ada regulator, ada stick. Nah, ini penting stick. Ya, ini beberapa jenis regulatornya pakai stick emitter ya. Ini yang nanti akan ditancapkan di akar. Nah, itu ya. Jadi ini jenis-jenis emitternya. Kemudian komponen pendukung ya, ya ada tangki injektor, ada solenoid valve ya. Ini kalau kita ingin menggunakan otomatisasi ya, biasanya kita gunakan valve berupa solenoid ya, yang bisa dibuka dan ditutup secara otomatis. Kemudian ada filter yang seperti ini ya, di dalamnya ada seperti ini. Ada sand filter ya, dan berbagai jenis filter yang lain ya. Kemudian ada sambungan pipa ya, ada untuk kerannya, ada bentuknya ada gate valve seperti ini. Ada ball valve ya, ada water meter ya untuk mengukur kecepatan alirannya ya. Kemudian ada pressure relief valve, ada air valve, dan ada air fan ya. Ini jenis-jenis kerannya ya, jenis valve-nya ya. Nah, ini semua nanti komponen pendukung dari irigasi mikro ya yang diperlukan. Oke, nah berikutnya adalah penerapan irigasi mikro ya. Di dalam penerapan irigasi mikro ini, yang penting nanti bagaimana kita bisa merancang jaringan irigasi mikro. Ya, di sini dalam perancangan, ya, kondisi tanah yang berada di sekitar daerah perakaran perlu dipertahankan dalam kondisi basah. Ya, nah sini ya. Maka nanti ada istilahnya wet zone atau zona pembasahan. Ya, sini ya. Sini ada zona pembasahan. Kita lihat di sini ada emitternya ya, ada drip pipe-nya. Pipa nih. Nah, nanti ada pembahasannya biasanya berupa begini dia. Pembahasannya ya dalam bentuk diameter ya, dia lingkaran seperti ini area pembahasannya.
Ya mirip seperti irigasi curah, tetapi ini lebih kecil ya diameternya. Ya. Kondisi tersebut berada dalam kisaran jarak lingkaran pembasahan di sekitar emitter ya atau penetes atau lebih dikenal zona pembasahan ya, wet zoning ya tadi ya. Nah, pola jenis atau pola zona pembasahannya dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah distribusi zona lajur atau strip zone distribution, di mana zona pembasahan dibentuk oleh satu penetes yang saling overlap dengan penetes lainnya membentuk suatu lajur. Ini lajurnya. Ya, ada lajurnya ya. Jadi kalau kita seperti ini lajurnya, penetesnya ya, ya. Jadi dia ada nanti saling overlap, nih saling overlap ya. Kemudian ada zona distribusi zona lingkaran terpisah. Jadi seperti ini ya, pisah ya, bahasanya pisah di mana zona pembasahan yang terbentuk tidak saling overlap ya. Jadi ada yang bentuknya seperti ini saling overlap, jadi basahnya itu merata ya. Kalau ini pembasahannya hanya ya wilayah tertentu tanpa ada overlap antar pembasahan ya. Ya tentu ini sangat tergantung dari jenis tanaman ya. Jadi kalau tanamannya misalnya memang membutuhkan jarak tanam yang pendek, biasanya menggunakan ini. Tapi kalau jarak tanamnya bisa lebar, ya, bisa menggunakan jenis yang kedua. Nah, ya, jadi ini sangat tergantung dari jenis apa jarak tanamnya. Nah, ini cara perhitungannya, bagaimana mendesain, ya. Jadi nanti kalau ada tugas mendesain irigasi mikro, ya, khususnya irigasi tetes misalnya, Anda bisa mengikuti tahapan ini. Ya, Anda bisa mengikuti tahapan ini, ya. Kita lihat yang pertama. Oke, kita lihat yang pertama, ya. Ya. Yang pertama adalah menyusun faktor-faktor rancangan, ya. Yang kedua adalah membuat skema layout dan menetapkan luas unit, luas subunit dan blok irigasi. Ya, jadi harus ada layoutnya, makanya penting untuk membuat desainnya ya. Nah, berikutnya kita akan menghitung ya rancangan hidrolika. Rancangan hidrolika ini berkaitan dengan nanti aliran di pipa ya. Nah, ini kita hitung ya panjang lateral maupun jumlah penetes per lateral ya. Kemudian untuk pipa pembagi juga sama. Kita tentukan berapa panjangnya. Nah, nanti kita hitung ya kita rancang berapa jumlah lateral per manifold ya. Jadi berapa ya kita hitung ya. Jadi kalau kita lihat, kalau saya mundur lagi tadi, lihat gambarnya ini yang paling penting ya. Nah, ini ya. Kalau seperti ini kan berarti ini ada pipa pembagi atau pipa manifold. Setiap pipa manifold ada tiga pipa lateral. Nah, gitu ya. Kemudian di sini pipa utama ya. Satu pipa utama ada satu, dua, tiga, empat. Ya, ada empat pipa pembagi misalnya. Ya. Nah, itu menentukan langkah-langkah perhitungan rancangan hidrolika per subunit. Nah, untuk menghitung ini, kita membutuhkan beberapa data. Data yang kita sebut sebagai data hidrolika pipa. Nah, di sini kita nanti membutuhkan nomogram Hazen-William ya untuk menentukan eh, jenis apa faktor bahan ya C
ya, karena setiap bahan itu nanti memiliki faktor yang berbeda, khususnya untuk menentukan eh, mayor ataupun minor losses, ya. Kemudian faktor reduksi dan juga K minor losses. Ya, jadi kita harus membutuhkan data ini. Selain itu kita juga membutuhkan nanti spesifikasi penetesnya. Ya, kita harus menghitung berapa QA debitnya, ya, berapa HA-nya, ya, head-nya, ya, berapa radius pembasahan setiap emitter, berapa nanti laju penyiramannya, ya, kemudian berapa ya debit keseragaman debitnya atau sebut emission uniformity ya YAU ya. Jadi ini adalah mengukur keseragaman debit. Kemudian jarak antar jarak spasi itu jarak antar emitter ya ini ya. Nah, ini semua nanti untuk menentukan data-data ini ya. Nah, di sini nanti ini ada beberapa kriteria delta H pada lateral dan delta H pada manifold. Ya, nah, di sini delta H pada lateral itu kurang dari 11% dari head totalnya HA. Sedangkan kalau pada manifold itu kurang dari 9%. Kalau sesuai ini, ya, sesuai kriteria ini, maka kita bisa melakukan finalisasi layout. Ya, jadi layout yang tadi kita buat secara kasar, kita bisa finalisasi untuk kemudian menentukan TDH. Apa itu TDH adalah total dynamic head, ya, dan juga menentukan kapasitas sistem, ya. Tapi bagaimana kalau belum? Ya nanti dirubah-rubah lagi dimensi yang di sini, ya. Jadi kita harus modifikasi layout dengan cara merubah diameter pipa, mengganti spesifikasi penetes supaya kriteria ini terpenuhi, ya, terpenuhi. Ya, nah baru intinya kita menentukan ya perhitungan TDH dan kapasitas sistem. Ya, setelah kita mendapatkan total dynamic head-nya, kita menentukan jenis dan ukuran pompanya ya, berapa kWh, ya kita mau pakai jenis pompa apa, apakah cukup satu, harus ada dua, dan juga jenis dan kekuatan tenaga penggerak ya. Kemudian jenis ini kita cek di pasaran, apakah tersedia atau tidak, atau sesuai budget atau tidak, nah, misalnya begitu ya. Kalau tidak ya ada rubah lagi. Ya kita modifikasi lagi, kita rubah lagi sini ya. Sampai memang ini memenuhi ya tersedia di lapangan. Ya baru selesai ya. Nah, ini adalah urutan ya dari apa rancangan desain untuk irigasi mikro ya. Nah, berikutnya tahapan desain ini Mas ya. Ya, jadi tadi ini penjelasannya tadi sebenarnya, penjelasan dari grafik apa dari diagram alir tadi ya. Hmm. Tadi yang pertama adalah tahapan desain yang dilakukan adalah menyusun nilai-nilai faktor rancangan. Ya, ini meliputi sifat fisik tanah. Ya, berarti kita harus sampling ya, harus sampling air tanah ya, sampling tanah di lokasi untuk kita bawa ke lab untuk kita lihat sifat fisiknya. Kemudian ketersediaan air tanah, jadi kita cek sumber airnya, kita ukur laju infiltrasi, ya kita bisa menggunakan infiltrometer misalnya. Kemudian kita menentukan evapotranspirasi tanaman, ya kita hitung menggunakan data-data cuaca yang ada di lokasi, ya kita bisa tahu berapa rata-rata atau maksimum dari evapotranspirasi tanaman. Kemudian kita hitung curah hujan efektifnya, ya berapa persen dari data hujan yang tersedia, ya nanti kita hitung biasanya 80% ya curah hujan efektifnya itu, dan kebutuhan air irigasi ya intinya kita nanti ini. Nah, ini semua adalah rancangan untuk menentukan faktor-faktor rancangan, baru faktor rancangan ya. Jadi ini lebih banyak kalau kita sebut analisis hidrologinya ya, ini analisis hidrologi. Nah, kemudian ya dari sisi berikutnya adalah menyusun rancangan awal.
Ya, ini membuat skema tata layout awal ya tadi ya, serta menetapkan jumlah dan luas subunit dan blok irigasi. Ya, jadi kita harus tentukan dulu ya. Kemudian perhitungan rancangan hidrolikanya ya pada subunit dengan mempertimbangkan karakteristik hidrolika pipa dan spesifikasi emitter. Nah, di sini ya nanti Anda akan melakukan analisis hidrolika. Ya, apabila persyaratan hidrolika subunit tidak terpenuhi, maka alternatif langkah atau penyelesaiannya dapat dilakukan memodifikasi tata letak ini ya tadi ya, mengubah diameter pipa maupun mengganti spesifikasi emitter. Ya, kalau semua sudah terpenuhi ya kriterianya, kita finalisasi atau optimalisasi tata letak, kemudian kita menghitung kebutuhan TDH-nya ya, total dynamic head-nya dan juga kapasitas sistem QS-nya, tentu berdasarkan tata letak yang sudah optimum tadi dengan mempertimbangkan karakteristik hidrolika pipa yang digunakan. Ya. Kemudian baru menentukan jenis dan ukuran pompa beserta tenaga atau mesin penggeraknya. Ya. Jadi lengkap ya, mulai dari analisis hidrologi sampai analisis hidrolikanya. Ya. Nah, di sini ada beberapa catatan ya bahwa perhitungan perancangan hidrolika subunit merupakan tahapan kunci ya dalam proses desain irigasi mikro. Ya, persyaratan hidrolika jaringan perpipaan harus dipenuhi ya untuk mendapatkan penyiraman yang seragam. Maka di sini ada koefisien keseragaman itu harus di atas 95% untuk irigasi tetes. Ya, jadi harus ada yang menyebutnya coefficient of uniformity, ada yang menyebutnya emission of uniformity. Ya, sama intinya ya. Adalah koefisien keseragaman. Debit, saya begitu ya. Nah, ini tahapan seperti itu ya. Nah, ini prosedurnya ya, prosedur desain ya. Tadi ini nanti ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya cukup panjang juga ya, hampir mirip dengan irigasi curah kemarin ya. Ini- Ya, ini sampai berapa saya. Ini kalau nggak salah ini belum selesai ya. Ini baru saya potong baru sampai eh, analisis hidrologinya ya. Jadi ini eh, karena kita ada dua pertemuan sebenarnya ya. Nah, ini saya potong sebenarnya materinya. Yang pertama tentang penentuan desain awal ya. Desain awal sistem irigasi mikro ini menyangkut tiga faktor utama, yaitu penentuan kebutuhan atau kedalaman puncak air irigasi, penentuan interval irigasi, dan penentuan jumlah air total yang dibutuhkan untuk mengairi seluruh lahan. Ya. Nah, nanti kedalaman bersih maksimum air irigasi yang dapat diberikan ya per irigasi pada suatu tekstur tanah tertentu akan dinyatakan dengan persamaan ini. Kita lihat persamaannya. DX ya, DX adalah kedalaman pembasahan bersih maksimum per irigasi. Satuannya adalah milimeter sama dengan MAD. MAD itu adalah Management Allowable Depression ya. Jadi adalah eh, sesuai namanya ya. Depletion itu kan maksimum yang diberi ini harusnya maksimum ini bukan manajemen ya, maksimum allowable depletion ya. Jadi eh, penurunan yang diizinkan, penurunan dari prosentase lah ya, prosentase dari kadar air yang boleh minimum untuk tanaman ya. Jadi ini bukan manajemen tapi maksimum misalnya allowable depletion ya. Ya, penurunan dari kadar air maksimum yang diizinkan. Kemudian dikali PW, PW adalah persentase areal yang terbasahi ya. Kalau 100% berarti ini satu ya. Kemudian WA adalah kapasitas tanah menahan air. Nah, ini biasanya kita uji dari eh, sampel tanah ya, namanya water holding capacity ya.
kapasitas tanah menahan air adalah milimeter per meter. Kemudian Z adalah kedalaman perakaran ya dalam bentuk meter. Kemudian yang terakhir BD adalah bulk density ya, densitas tanah ya, gram per sentimeter kubik. Ya, jadi ini adalah untuk menentukan kedalaman bersih maksimum air per irigasi. Nah, kemudian intervalnya, kan ini kebutuhan pembasahannya, begitu bahasa gampangnya ya. Nah, kemudian intervalnya, ya tinggal dikalikan saja nanti, dibagi saja. Interval irigasi maksimum dapat dihitung dengan persamaan ini ya. Fx sama dengan dx dibagi td. Fx adalah interval irigasi maksimum hari. Dx adalah tadi ya, pembahasan ini ya, kedalaman bersih maksimum dibagi TD. TD adalah transpirasi harian rata-rata pada periode penggunaan puncak. Ya, jadi ini adalah transpirasi tanaman maksimum, itu bahasanya begitu ya. Ya, atau kalau tidak ada nanti TD kita bisa ganti ET ya, evapotranspirasi ya gitu ya. Tapi ini yang paling kecil ya memang TD-nya ya, transpirasinya. Tapi kalau kita mau memperhatikan evaporasi, jadi tinggal dibagi nanti dengan evapotranspirasi ya, ET. Nah, itu. Oke, nah ini untuk menentukan interval dan kedalaman bersih ya. Berikutnya tadi ET transpirasi itu ya kita bisa menghitung ini ya kalau misalkan tidak ada ET kita pakai TD. Nah, TD bisa dihitung menggunakan rumus ini. TD sama dengan UD ya. UD adalah penggunaan konsumtif harian tadi ya, berapa milimeter yang digunakan tanaman per hari dikalikan 0,1 ya, berarti 10% ya, dikalikan PD. PD adalah persentase area ternaungi kanopi ya pada masa penggunaan puncak ya, berapa tutupan kanopinya. Ini dikali pangkat setengah atau di akar berarti ya. Itu. Ya. Nah, kita akan dapat TD. Nah, kemudian kedalaman bersih air irigasi diberikan pada setiap operasi irigasi dapat dihitung dengan persamaan ini ya. Ya, di sini DN ya, kedalaman bersih air irigasi yang diberikan per irigasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tanaman adalah TD tadi ya dikali FA. FA adalah interval irigasi aktualnya ya. Kemudian dalam menentukan interval irigasi aktual maka pertimbangan aspek manajemen harus didasarkan pada ini ya. DN kurang dari DX. Ya, kita lihat tadi DN adalah yang kita itu menggunakan TD dikali FA. FA adalah aktual, sedangkan DX adalah ini ya. Ya, DX yang kita hitung adalah tadi ya, kedalaman bersih maksimum. Ya, di sini. Nah, ya. Maka harus memenuhi ini ya. Kebutuhan air irigasi untuk setiap kali irigasi harus memperhitungkan rasio transpirasi dan jumlah air untuk pencucian. Nah, jadi pencucian itu maksudnya adalah leasing ya. Tadi untuk mencegah clogging atau penyumbatan garam-garam atau penumpukan garam itu perlu pencucian. Ya, biasanya dengan air murni ya. Oleh karena itu, kedalaman kotor maksimum air irigasi harus diberikan setiap irigasi menjadi ini ya. Jadi nanti ya LRT ini kurang dari 0,1 atau TR lebih besar dari 0,9 ya dibagi 1 dikurangi LRT ya. Di mana nanti kita hitung ya rumusnya ini ya D ya adalah 100 dikali DN dikali TR dibagi EU. EU adalah keseragaman debit ya. Nah, kemudian volume kotor air irigasi yang diberikan per tanaman untuk setiap operasi irigasi dapat dihitung persamaan ini ya. G sama dengan D, jadi D itu menggunakan persamaan ini. Dikalikan SP, SP adalah jarak tanam, ada jarak lateral nanti, kita kalikan SR. Ya, jadi jarak tanaman, ya meter kali meter ya. Kemudian TR artinya di sini ya adalah nisbah. Nisbah itu berarti rasio ya transmisi pada periode puncak ya. LRT adalah kebutuhan air untuk pencucian ya, leasing ya, leasing ya. Jadi ini untuk pencuciannya ya. Jadi ini kebutuhan untuk pencucian dan juga kebutuhan untuk perhitungan
volume kotor air irigasi. Ya, nah, ini ya. Ini memang sangat teknis ya ini ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk pemberian irigasi selama masa penggunaan puncak dihitung menggunakan persamaan ini ya. Ya, TA sama dengan G dibagi NP dikali QA. Ya, TA adalah lama irigasi selama masa penggunaan puncak. NP adalah jumlah emitter per tanaman. Ya, QA adalah debit emitter rata-rata. Ya, liter per jam. Kemudian laju pemberian irigasi dihitung persamaan LN ini ya. Sama dengan D dikali bagi TA dikali FA. Ya. Di mana LN tadi adalah laju pemberian air irigasi adalah milimeter per jam. Ya. Kemudian TA tadi sudah ada nih TA lama, FA juga apa frekuensi aktualnya tadi. Ya. Jadi ini ya. Nah, yang terakhir yang harus kita hitung adalah sebenarnya ini untuk menghitung apa sih? Panjang amat. Ini untuk menghitung sebenarnya QS. Ya, toh, ya, jadi ujungnya itu adalah kita menghitung QS. Ya. Ya. QS apa? QS adalah kapasitas sistem yang dibutuhkan. Liter per second atau liter per detik. Ya. Nah, di sini untuk menghitung nanti ada syarat ya yang harus dipenuhi dalam menentukan LN tadi ya, laju pemberian air irigasinya itu LN kurang dari F, di mana F adalah laju infiltrasi tanah ya, jadi laju tanah ya. Ya, kemudian kapasitas sistem yang dibutuhkan adalah ya eh adalah ini ya QS sama dengan 2,778. Ini faktor konversi satuan ini. Ya dikalikan A ada luas lahan yang akan diirigasi dalam satuan hektar. Kemudian QA ya tadi yang sudah dihitung sebelumnya ya QA ya. Apa debit emitter rata-rata maaf sini ya. Kemudian dibagi NS jumlah stasiun yang dioperasikan, jumlah unit yang dioperasikan nanti dikalikan SL jarak antar lateral, SE jarak antar penetes. Ya, jadi ada ini ya. Jadi ini ada total kapasitas sistem. Ya. Oke, nah ini baru menentukan rancangan hidrologinya ya ini ya. Ini kita bahas hidrologi. Nah, yang hidrolikanya ini kita belum ya. Ini hidrolikanya kita akan lanjutkan minggu depan ya. eh untuk penjelasan analisis hidrolikanya. Karena memang hitungannya cukup panjang juga ya. Jadi saya bagi ada 2 pertemuan. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Saya kira materi yang saya berikan ya untuk eh, pagi hari ini ya